Jadi memang ada sedikit keraguan dari masyarakat bahwa bisa jadi dengan berbagai macam alasan dan juga alibi Sambo tidak mendapat hukuman yang paling berat yakni hukuman mati ataupun juga hanya disebut sebagai pembunuhan biasa. Saya ke Prof Kiki. Prof, cukup masuk akalkah keraguan dari masyarakat ataukah mungkin jangan khawatir kan ini kan sudah asistensi Kapolri langsung bahkan juga Presiden minta ini transparan ini sudah menjadi atensi publik bagaimana Prof? Nggak ada kaitannya sebetulnya dengan kebijakan-kebijakan baik Kapolri apalagi Presiden gitu. Kaitannya adalah dengan bukti-bukti fisik yang harus bisa dibuktikan secara saintifik gitu. Itu berkali-kali ditegaskan dan itu prinsip penyidikan dan prinsip hukum di mana-mana kalau mau adil ya jejaknya harus jejak forensik, jejak fisik yang bisa dibuktikan. Cilakanya ini kan sudah trial by the press atau lebih tepatnya trial by the public. Sistem hukum kita, sementara sistem hukum kita bukan sistem juri seperti di Amerika. Sistem hukum kita dengan sistem hakim yang kita kenal, yang diterapkan sekarang. Kalau di Amerika yang menentukan bersalah adalah bersalah atau tidak adalah logika publik. Nah ini terjadi pada kasus dulu O.J. Simpson. Begitu hebatnya pengacara sehingga bisa membolak-balik bahwa kalau remang-remang cuacanya remang-remang bisa dipastikan nggak itu OJ, nggak bisa dipastikan kayak gitu dan seterusnya dan sebagainya. Nah pada kasus ini publik sudah menjudge ini pasti hukumannya mati gitu. Sementara membuktikan ke arah sana itu sangat sulit, jangankan pembunuhan berencana yang berarti memang direncanakan sebelumnya gitu. Pembunuhan biasa saja itu tidak mudah membuktikan bahwa Sambo yang nembak. Ini kan terakhir karena dia mengaku bahwa dia yang menembak gitu. Tetapi jejak forensiknya ada enggak gitu. Peluru proyektil yang ditemukan itu memang 9 mili, jejaknya di mana-mana, di atap yang nembak ke atas, menurut pengakuan itu dilakukan setelah ada jasad, setelah yang ditembak meninggal gitu. Itu dari pistolnya siapa gitu. Dan ini yang agak sulit. Nah, publik kan nggak mau tahu, pokoknya dia harus salah, dia harus hukum mati kan begitu. Dan beban itu ada semua di polisi, padahal tadi sudah disampaikan berkali-kali. Sekarang ini bola di tangan jaksa. Begitu persidangan dan pengambilan keputusan, bolanya di tangan hakim. Tapi ujung-ujungnya nanti yang disalahin polisi. Kenapa polisinya nggak bisa dapat proyektil yang ditembakkan dari pistolnya Sambo misalnya? Atau jejak DNA di pistol itu atau jejak DNA-nya di lantai. Karena sudah ada obstruction of justice yang dilakukan oleh pelaku. Nah, ini agak merepotkan, tapi saya setuju dengan omongannya Luhut tadi gitu. Luhut Pangaribuan, bukan Luhut Panjaitan ya. Beda nasib itu. Baik. Harus dilihat ke depan. Ini yang saya bilang berkali-kali. Prinsip diskresi itu penyidik memang harus punya supaya tidak diintervensi. Tetapi jangan prinsip diskresi ini berarti penyidikannya tidak bisa diawasi. Nah, ini ke depan yang harus kita tata gitu. Kalau prinsip diskresinya dihapus semua bisa nanti semua diintervensi, khususnya pada kasus-kasus korupsi segala macam yang punya duit di luar mengintervensi. Tetapi
Kalau dilepaskan sama sekali, tidak bisa diintervensi, kejadiannya seperti sekarang, bahwa penyidik bisa melakukan suka-suka dia gitu. Oke, ditahan dulu Prof. Kiki sekarang. Karena tadi memang sudah disinggung bahwa ini sudah menjadi atensi publik. Lantas apa ya pendapat masyarakat terkait kasus ini? Sudah ada rekan kami Imran yang sudah siap mengabarkan dari kawasan di Jakarta, bertanya kepada masyarakat di sana. Imran. Oke, baik Caca, betul bahwa kasus meninggalnya Brigadir J yang melibatkan Irjen Verdi Sambo, istrinya dan juga beberapa ajudannya ini masih menjadi perhatian publik. Bahkan kalau kita lihat di media sosial di beberapa hari terakhir, setidaknya 2-3 hari terakhir, isinya ini masih berkaitan dengan kasus pembunuhan Brigadir J, Putri Chandrawati maupun juga Verdi Sambo serta beberapa ajudan yang kemudian sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun ini sudah berjalan cukup lama begitu kasus ini. Bagaimana masyarakat kemudian menanggapi berkaitan dengan kasus ini? Saya mau tanyakan kepada beberapa warga ini lagi santai, lagi ngopi-ngopi di sini dengan Mas siapa? Mohon izin Mas. Beni. Mas Beni, oke. Saya izin duduk Mas Beni ya. Oke, Mas ini sudah lebih hampir 2 bulan kasus ini jalan Mas. Gimana melihatnya Mas kasus ini? Sudah cukup baikkah hukumnya yang berjalan saat ini? Kalau kita lihat dari perjalanan kasus ini kan sudah 2 bulan lebih, bahkan mau hampir 3 bulan kan ini kan. Padahal kan kasus ini kan faktanya kan sudah terang benderang ya Pak ya. Sudah terang benderang tetapi kan masih simpang siur dan belum ada kejelasan begitu kan seperti apa. Bahkan ada upaya-upaya, diduga ada upaya-upaya untuk pergeseran dari kasus ini dari berencana menjadi pasal apa itu 380 ya. Nah, ya ini yang kita khawatirkan seperti itu. Nah ini. Tapi kalau Abang nih melihat saat ini kan sudah ada tersangka, sudah ada beberapa motif begitu. Sudah jelas belum kalau Mas melihat motifnya, lalu juga beberapa proses yang berjalan saat ini? Dari sisi motifnya kan salah satu persoalan utamanya kan motif itu kan salah satu ininya kan cuman Bu Putri kan itu hanya. Nah ini kalau dari segi motif ini kan belum jelas juga gitu kan, belum jelas juga dan ini juga memang sengaja supaya ini di motif ini supaya menjadi salah satu alasan untuk mengulur-ulur ini kasus ini begitu. Kalau menurut kita melihatnya seperti itu. Ada proses untuk mengulur-ulur ya. Tapi kalau dari sisi katakanlah adil begitu atau proses yang berjalan saat ini sudah cukup adil belum untuk kepada tersangka-tersangka ini? Dari perspektif korban saya rasa belum adil gitu ya. Kecuali kalau umpamanya ini kalau seandainya ini tidak ada tekanan publik mungkin kasus ini sudah lama tenggelam ya dan ini kasihan sekali begitu kan. Padahal harapan korban dari pihak keluarga tentunya ini harus dihukum ini seadil mungkin, tetapi sejauh ini saya rasa dari perspektif korban keadilannya itu belum. Bang Beni, saya mau nanya satu lagi ke sebelah Abang, boleh? Sebentar saja. Dengan Abang siapa Bang, mohon maaf. Simon. Dengan siapa? Simon. Bang Simon. Ya. Gimana melihat kasusnya sekarang sudah jalan cukup lama nih Bang? Sudah cukup baikkah proses hukumnya sekarang? Belum Bang. Belum ada kejelasan. Belum ada. Apa yang belum jelas? Motifnya itu yang belum. Katanya mau terang benderang, tapi motifnya belum ada terang benderang sama sekali. Hanya kerjanya di Magelang aja terus sekarang. Jadi belum ada motifnya, pastinya tidak ada. Sekarang kan yang lagi rame ini sebenarnya kan terhadap Ibu Putri yang tidak ditahan, ada beberapa alasan karena punya anak dan lain-lain. Sedangkan ada tersangka lain dengan kasus atau juga posisi yang sama juga ditahan. Itu gimana kalau melihat itu? Nah, itu tidak adil, harusnya ditahan dong. Yang sebelumnya kan ada yang punya bayi sampai melahirkan di penjara juga. Banyak sekali, kenapa ini? Terakhir mungkin Mas, harapannya apa ini? Harapannya ya adil lah, terang benderang. Ya. Baik, terima kasih Mas Simon, Bang Beni atas waktunya itu Caca. Sudah ada 2 pendapat begitu dari masyarakat yang nampaknya cukup mengikuti kasus ini karena memang sudah cukup lama dan ada di mana-mana, mau di media TV, cetak, online, sampai dengan di media sosial semua juga memang dipenuhi dengan kasus ini. Seperti itu Caca, pendapat dari masyarakat, saya kembalikan ke Anda di studio.
Ya, terima kasih Imran. Itulah dia tadi harapan dari masyarakat agar kasus ini terang benderang. Bahkan tadi pernyataan dari masyarakat ya ini belum terang benderang ini. Bahkan kok kenapa yang Magelang-Magelang mulu yang diungkit. Nanti saya akan tanya kepada Pak Luhut. Pak Luhut, kalau begitu dengan harapan yang luar biasa dari publik, butuh kecermatan yang luar biasa. Baik dari penyidik, dari Polri sendiri, bahkan juga dari kejaksaan. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.